Saya sudah terhubung dengan Mas Yoni. Selamat malam. Selamat malam Mas. Selamat malam para pendengar Nightmare on the Air Imelda FM di mana saja Anda berada. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang menurut saya mistis dan horor sih Mas. Itu kejadiannya kurang lebih ya agak deket sih Mas sama yang saya cerita minggu kemarin. Itu kalau nggak salah hari Rabu, kalau nggak Rabu Selasa. Itu ada salah satu warga tetangga ada yang meninggal. Ya kalau kebiasaan orang Jawa kan ada lelean gitu ya Mas di orang meninggal itu. Dari pukul 8 sampai 10 atau 11 itu ya suasana masih biasa. Setelah itu ada yang masih lelean di situ, ada yang sudah pulang, dan sekitar pukul 12:30 cuman tersisa kurang lebih 10 orang. 10 orang, salah satu tetangga ada yang ya bikin kopi lah buat teman-teman di hawa-hawa yang kalau udah dini hari kan agak dingin-dingin gitu, bikin kopi. Tapi ada juga salah satu tetangga ya deh, yang namanya remaja kan kadang nakal kena alkohol gitu Mas. Tapi dia nyeletuki aneh. Adem-adem ini wayai demit domet tuh, bilang gitu. Ya, yang namanya orang kena alkohol kan nggak gubris orang itu mau ngomong apa. Udah pada diam semua sambil ngopi. Saya pun juga mikir, wah cerita horor enak ki. Cerita. Sampai pukul 2 dini hari. 2 dini hari itu kalau posisi logika orang, kalau yang bisa nyetir di dalam kampung kan banyak polisi tidurnya gitu Mas. Ada salah satu taksi itu naiknya kencang banget sampai polisi tidur tuh diterjang jedek. Pada kaget, pada berdiri semua, apa kayak pito ini numpak mobil orang gila, pada bilang gitu. Terus sekali balik arah lagi kencang lagi, udah bolak-balik itu sampai 4 bahkan lebih, 4 sampai 6 kali. Habis balik yang ke arah, kalau di tempat saya kan ada sebuah sendang. Itu sendangnya tuh udah dari dulu, dari mbah saya mas udah ada itu sendangnya. Pas balik ke arah sendang itu masih kenceng juga. Pada ada suara benturan duar. Pada naik, pada berdiri, dan pada jalan ke arah sendang itu. Kayak nopo. Parani. Pada nyamperin ke situ semua. Sebelum sampai sendang, supirnya itu udah lari. Tolong. Pripun pak. Pada warga itu yang kalau dari sendang ke rumah kan ada kurang lebih 3-4 RT. Itu warga pada keluar mas. Pripun pak, enten opo. Nganu masak, aku ning kono kok ngerti tekan sendang kuwi. Terus yang pada lelean tuh jelasin, Pak, nyun sewu. Wow, bapak ini ku nitih kendaraan. Buanter banget pak, polisi tidur sampai terjang. Nyun sewu mas, ngapunten. Kula mau mboten medal mriki. Kula lewat niku kados simpang 5 teng Tugu Muda muter mriku mas. Lah jenengan betul tiang pinten mas? Tiang sekawan. Taksi itu di penumpangin 4 penumpang dan orangnya besar-besar. Tapi
beban yang ada di taksi itu kayak taksi yang kosong, Mas. Kalau logikanya taksi yang sedan itu kan kalau ditumangin orang 3 lah, itu kan Mas pasti diprok gitu kan Mas. Itu enggak, kata nih. Aneh di situ Mas, kok diisi 4 orang yang badannya besar-besar. Taksi kuki biasa we, ora ono beban. Ya perasaannya sampean pas ditumpangi ki Mas. Ya mungkin iki apesku apa gimana ya Mas. Soalnya dari pagi sampai sekarang baru dapat penumpang 1 kali itu. Ya mungkin dari kalau dulu cari penumpang kan susah ya Mas. Beda kalau sekarang, zaman sekarang kan bisa online lah, atau mangkal di mana. Kalau dulu mangkal pun kan taksi juga banyak. Gipun Pak, monggo ngopi-ngopi teng berkorin. Dia cerita katanya dia nemu penumpang itu seingat saya di mana itu Mas, mana Willy Ambut naik Gajah Mungkur, di tanjakan Gajah Mungkur. Dia dapatnya di situ, dan dia itu muternya nggak ke arah Jangli tapi ke kota lah, Simpang 5, Tugu Muda. Dan kata nih tujuannya kemana dari awal, dia semacam kayak kena gendam, dia nggak sadar tujuannya kemana tuh, dia nggak sadar. Tapi dia jalan ke arah mana dia ingat, saya lewat ke jalan sini Mas, saya lewat ke jalan ini, dia ingat. Tapi arahnya kemana, kalau posisi kita mau naik taksi kan, Pak saya naik taksi ke jalan ini ya Pak, satu tujuan gitu kan Mas. Itu enggak, ke Simpang 5 muter-muter ke kota Semarang katanya kayak gitu. Padahal dia masuk ke daerah Jangli, daerah tempat tinggal saya. Habis itu dia cerita-cerita, pun Pak makanya mobilnya dan tiang-tiang bantunya dengan diangkat itu. Mobil gak ada yang lecet sama sekali. Habis diangkat, posisi bapaknya dianterin lagi ke TKP, habis itu pulang. Ya mungkin cukup sekian Mas ceritanya, cuman sampai di situ. Dan yang mau saya tanyakan, penumpangnya itu apakah penghuni yang ada di Sendang atau penghuni yang ada di sekitaran jalan Gajah Mungkur itu Mas? Mungkin itu Mas ceritanya. Itu Sendang Jangli itu sebelah mana ya Mas, kalau boleh tahu? Sendangnya tahu jembatan tol itu Mas. Terowongan. Itu kan sebelumnya ada, enggak, yang di arah dulu apa ya? Oke. Sekolahan Kasipah. Iya. Tahu. Ya itu naik, ya daerah situ. Itu udah tua sih. Kalau dulu, zaman dulu itu Sendangnya dibuat mandi. Itu dari zaman nenek sama ibu kecil. Tapi setelah saya kecil, cuman dibuat ambil air aja. Terus saya kelas SMP sampai awal kerja itu nggak pernah dipakai Mas. Baru kali ini airnya dimanfaatin buat aliran ke warga-warga. Oke. Sempet ingat nggak sih nama drivernya Mas? Tanya nggak? Nama drivernya nggak ingat Mas. Okay. Cuman taksi yang terkenal. Tapi sekarang udah nggak ada. Yep. Kalau yang burung itu kan masih ada, tapi yang sekarang yang udah nggak ada. Warnanya putih. I see. Mas Febri langsung deh.
Selamat malam Mas Yoni. Ya, selamat malam Mas Feb. Ini menarik sih ceritanya, menarik. Ya ini ceritanya hampir mirip yang itu Mas. Truk. Yang di truk itu ya. 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 Saya lihat di YouTube itu Mas, yang truk. Jadi gini Mas Yoni ya. Sosok yang sempat menumpang taksi tersebut ya. Itu sosoknya memang berasal dari Sendang tersebut ya. Sendang. Iya, betul. Dan itu kalau yang saya lihat ya Mas ya. Ya. Itu hanya sebagian dari penjaganya. Jadi semacam pengawal dari ketua yang ada di situ ya Mas. Ya betul. Itu baru sebagian ya. Karena yang saya rasakan ya di area Sendang tersebut ya, energinya cukup lumayan kuat ya. Kalau orang Jawa bilang itu sepuh gitu Mas. Yang saya rasakan seperti itu. Dan memang gini ya Mas ya, yang sering terjadi ya. Jadi memang sosok astral itu ya, kalau istilahnya menyerang manusia itu yang diserang itu pikirannya Mas. Jadi kalau kita diganggu hal-hal yang seperti itu, pasti pikiran kita entah itu blank atau kosong gitu. Kosong. Terus pikiran kita itu kemana gitu Mas. Ya. Kadang pikiran kita itu kayak hanya satu tujuan yang diinginkan oleh sosok tersebut gitu. Jadi kalau kita sudah, katakanlah ya, kita sudah disetir sama sosok astral ini, ya, kita nggak bakal bisa lihat kiri kanan itu apa gitu. Walaupun seumpamanya ya, walaupun kita lewat sungai pun kita juga nggak lihat kalau itu sungai gitu. Kayak kalau bahasa Jawanya diselimurke ya Mas. Ya betul, diselimurke. Mas Yoni, aku tanya dong, itu ya. Driver tuh cerita nggak sih kayak lama dia menempuh perjalanan itu berapa lama gitu? Enggak. Ya? Cuman dia ingatnya itu kelilingnya di area kota Semarang. Padahal di enggak lewat. Ya, padahal di kampung-kampung. Ya. Jadi sosok astral tersebut ya kayak sudah menguasai pikiran dan apa ya, raganya ya Mas ya, sopir tersebut gitu. Jadi kayak sudah diselimuti ya sama energi sosok astral ini gitu Mas. Oke. Mas Yoni. Ya. Itu Sendang tuh kayak dikeramatkan gitu gak sih? Tadi kan Mas nyebutin dimanfaatkan airnya gitu kan. Tapi apakah kemudian ada yang ziarah, ada yang semedi? Setahu saya dan sedengar cerita dari Mbak saya dulu, nggak pernah Mas. Kalau mungkin Mbah Buyut saya kurang tahu. Tapi kalau dari Mbah saya ke ibu saya sampai zaman saya kecil nggak pernah dengar cerita kalau Sendang itu disepuhkan. Mas Febri ada lagi? Ya mungkin udah ya Mas. Tapi untuk sampai saat ini masih ada nggak Mas makhluknya itu? Sosok astral tersebut Mas yang sempat numpang itu masih ada di Sendang tersebut Mas. Jadi di Sendang tersebut ya, kalau yang saya lihat ya Mas ya, seperti keraton. Seperti keraton gitu. Tapi kalau dari segi energinya itu positif atau negatif Mas? Energinya positif Mas. Tapi jangan sesekali kita melakukan hal-hal yang nggak wajar di situ ya.
Oh iya. Entah itu ngerusak tempat situ, entah itu ya hal-hal yang nggak berkenan disitulah Mas, hal-hal yang negatif lah. Iya. Jangan sekali-sekali melakukan hal-hal seperti itu gitu, karena nanti akibatnya akan fatal. Ya. Mas Yoni, selain tadi disebutin kalau penumpangnya itu ada 5 ya? Ada 4. Oh ada 4. Oh iya. Kalau posisi taksi dulu sedan kan 4 full Mas. Dan badannya besar-besar kan nggak mungkin shockbreaker itu masih tetap stabil tanpa ada penumpang. 4 itu dijelasin selain ciri fisik yang gede-gede itu maksudnya apakah pakai baju apa? Katanya gede. Terus kalau bajunya itu ya nggak kayak orang kaya sih, biasa gitu loh Mas. Jadi pakai bajunya baju biasa, dan dia cuman ngomong, "Pak, tolong aku terke." Udah bilang gitu. "Nggih, monggo." Masuk. Terus dia nggak ingat, cuman ingat di area kota Semarang. Dan di sepanjang pengantaran penumpang itu nggak ngomong sama sekali penumpangnya.